Bertobatnya Sang Mafia. Episode 13. Sebenarnya saat ini suasana hati Leon benar-benar sangat kacau. Dia teringat akan kejadian masa lalu yang membuat dirinya merasa sangat trauma sampai membuat Leon bersikap kejam seperti ini. Kejadian di masa lalu saat Leon mengingat dengan begitu jelas bagaimana sang ibu mendorong tubuh Leon hingga membuat Leon terjatuh. Karena waktu itu Leon menahan ibunya untuk tidak pergi meninggalkan Leon dan juga ayahnya. Tapi karena saat itu ibu Leon benar-benar digilakan karena cinta, sehingga membuat ibu Leon tidak lagi memperdulikan Leon dan meninggalkan dia. Dan tadi malam setelah berbincang dengan Hans, Leon pun tiba-tiba teringat akan kejahatan ibunya. Saat itu juga Leon pun yang merasa sangat frustasi langsung meluapkan semua emosinya dengan minuman alkohol sampai dirinya mabuk berat. Kini Leon pun masuk ke dalam kamarnya dan dia pun menatap sekeliling kamar itu. Entah mengapa Leon benar-benar tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya, saat dia melihat bagaimana wajah polos Aisyah yang terlihat sama dengan wajah sang ibu dulu. Yang Leon pikir bahwa ibunya adalah wanita yang sangat baik karena memiliki wajah yang cantik. Tapi ternyata dugaan Leon benar-benar salah, karena ternyata ibunya rela meninggalkan keluarganya demi lelaki lain dan itu membuat hati Leon menjadi sangat terluka. Dia pun sama sekali tidak mengharapkan untuk kembali bertemu dengan ibunya karena Leon menganggap bahwa ibunya sudah mati. Saat ini Leon pun langsung bersiap untuk pergi ke kantornya dan membiarkan Aisyah dengan hukumannya. Setelah itu Leon pun berjalan di depan Aisyah tanpa mempedulikan dia yang saat ini tengah menangis karena hukuman Leon yang tidak masuk akal baginya. Waktu pun menjelang siang. Kini Aisyah masih saja berdiri di taman tersebut. Secara perlahan Aisyah merasakan pusing karena sejak tadi pagi dia belum makan apapun. Sedangkan Anne yang berada di sana hanya bisa menatap ke arah Aisyah dengan tatapan tidak tega. Aku tidak bisa hanya tinggal diam seperti ini. Dia sudah terlihat cukup pucat. Aku harus segera memberitahukan kepada Tuan Muda Leon, ucap Anne dan berjalan menuju ke dalam untuk menelpon Leon. Tuan, maafkan saya karena mengganggu waktu Tuan. Saat ini keadaan Aisyah benar-benar sangat pucat Tuan. Saya khawatir jika dia masih dijemur di panasnya sinar matahari, maka dia akan jatuh sakit apalagi sejak tadi pagi dia masih belum sarapan apapun. Kini Anne tampak memberitahukan tentang keadaan Aisyah yang saat ini terlihat pucat. Leon yang saat ini berada di ruangan rapat pun merasa cukup kesal, karena Anne menelpon dia hanya karena masalah wanita itu. Kau benar-benar sangat mengganggu waktu rapatku Anne. Masalah wanita itu aku serahkan padamu, dan ingat jangan menelpon aku saat aku berada di kantor, kecuali sesuatu yang sangat penting, dan masalah pelayan bodoh itu kau urus saja sendiri, kata Leon dengan nada tinggi lalu mengakhiri panggilannya. Karena Anne sudah mengatakan kepada Leon dan Leon pun juga sudah memberikan dia perintah, maka Anne pun langsung berjalan menuju ke tempat di mana Aisyah berada. Sudah cukup, kini hukuman kamu sudah berakhir. Ayo ikut aku ke dalam, kata Anne sambil menarik tangan Aisyah yang saat ini terlihat cukup pucat. Tapi Tuan Leon belum memberikan perintah apapun. Bagaimana jika nanti dia malah marah dan juga menghukum kamu? Sudahlah lagian aku juga sudah terbiasa dengan sebuah hukuman, kata Aisyah dengan memaksakan senyumannya kepada Anne yang saat ini berada di sampingnya. Aku sudah mendapatkan perintah dari Tuan dan sekarang ikut aku. Anne langsung menarik tangan Aisyah dan membawanya ke dalam mansion. Saat itu juga Anne menyuruh Aisyah untuk mengganti pakaiannya yang tadi basah. Tapi karena Aisyah berada di luar sinar matahari yang sangat terik jadi baju Aisyah pun langsung kering. Tapi Anne masih menyuruh Aisyah untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Sekarang lebih baik kamu ganti pakaianmu, atau kau akan benar-benar sakit. Baiklah, aku akan pergi mengganti pakaianku, jawab Aisyah lalu berjalan menuju ke kamarnya.
Melihat Aisyah yang sangat lugu dan juga polos, kini Anne pun berniat untuk menemui Aisyah dan memberikan dia pengertian, bahwa di dunia sekeliling Leon tidak boleh ada wanita yang terlihat lemah sepertinya. Aisyah, ini makanan untuk kamu, kata Anne sambil membawa sebuah makanan dan membawanya masuk ke dalam kamar Aisyah. Kenapa kamu harus membawakan aku makanan? Aku bisa pergi sendiri kok. Kalau seperti ini aku pasti merepotkan kamu. Aisyah tampak tidak enak hati dengan perhatian yang diberikan oleh Anne padanya. Kau bisa memanggilku kakak, kata Anne sambil menatap ke arah Aisyah yang kini tersenyum kepada Anne. Baiklah, terima kasih banyak Kak Anne, jawab Aisyah dengan tersenyum ke arah Anne. Aisyah, kau jangan terus tersenyum seperti itu padaku ataupun semua orang. Kau harus memiliki sifat yang dingin dan juga angkuh. Semua anak buah Tuan Muda Leon harus memiliki kemampuan dan jangan terlihat lemah. Dan saat aku melihat kamu Aisyah, aku merasa bahwa kau harus merubah kepribadian kamu. Kau jangan bersikap lemah lembut, rubah sikapmu menjadi seorang wanita yang sangat kejam. Kau harus menjadi wanita yang licik dan juga kuat, agar suatu hari nanti jika kita mendapati musuh kita maka kita sudah siap untuk melawan dia. Kau harus menggunakan otot dan juga otakmu untuk menipu lawan kita, kata Anne dengan berusaha menjelaskan semua kepribadian yang harus dimiliki oleh anak buah Leon. Aisyah pun tampak sedikit terkejut dengan apa yang dijelaskan oleh Anne. Karena bagi Aisyah apakah semua itu penting karena Aisyah berada di sini untuk bekerja sebagai seorang pelayan bukan seperti seorang pengawal. Kak, kenapa aku harus merubah sifat aku menjadi seperti apa yang kakak katakan tadi? Bukankah aku bekerja di sini hanya untuk menjadi seorang pelayan? Aisyah tampak kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Anne padanya. Padahal di sini Aisyah hanya bekerja sebagai pelayan. Jadi Aisyah rasa dia tidak memerlukan sifat yang dikatakan oleh Anne padanya. Aisyah, kita semua memang pelayan di sini. Tapi apakah kau tahu bahwa musuh Tuan Muda Leon berada di mana saja, dan mereka bisa kapanpun menyerang kita? Jadi kita harus tetap waspada dan memiliki ilmu bela diri untuk melawan mereka. Kau tahu dunia mafia itu sangat kejam. Dan aku sudah beberapa kali menghadapi musuh-musuh Tuan Muda Leon yang sangat kejam. Dunia mafia, apa maksudmu Kak? Aisyah semakin dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Anne padanya. Anne langsung menepuk jidatnya karena Aisyah sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Aisyah, Tuan Muda Leon adalah salah satu ketua geng mafia. Dan nama geng mafia Tuan Muda Leon adalah Lion Crowley, salah satu geng mafia terkuat di kota A, dan karena kepentingan lain Tuan Muda harus pindah dan berada di negara ini. Kau mengerti? Aisyah langsung terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Anne padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia kini berada di sekeliling orang-orang yang kejam. Aisyah pun menelan salivanya dalam berusaha untuk membuat dirinya lebih tenang. Kau bercanda kan Kak? Tanya Aisyah berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri, bahwa apa yang dikatakan oleh Anne itu hanya sebuah gurauan. Sayangnya aku serius dengan apa yang aku katakan, jawab Anne dengan tersenyum sinis ke arah Aisyah. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon, see you.